Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 87, apakah kamu tidak ingin kehidupan mewah lagi? Kemudian, Mukiki mengeluarkan ponselnya. Dia ingin menelepon Seng Xiao, tetapi dia segera membatalkannya. Dia baru-baru ini tenggelam dalam kecemasan yang mendalam. Dia tidak pernah benar-benar bisa berkencan dengan Seng Xiao. Dia tidak tahu bagaimana perasaan Xiao Xiao terhadapnya. Seng Xiao sedang sibuk dengan pekerjaannya. Ia menyadari bahwa teleponnya berdering sekali dan berhenti. Ia meletakkan berkas-berkasnya dan mengangkat telepon. Saat dia tidak menjawab, dia tidak meneleponnya kembali tetapi mengendarai mobilnya dan langsung pergi ke villa kecil itu. Mukiki sendirian di sana. Dia terkejut saat melihat Seng Xiao berjalan ke ruang tamu. Xiao Xiao. Seng Xiao langsung mengangkatnya dan meletakkannya di pangkuannya. Mukiki tersipu malu. Dia menertawakannya pelan. Apakah kamu lupa siapa dirimu saat aku tidak memelukmu beberapa hari ini? Mukiki memeluk lehernya dan menggelengkan kepalanya. Aku belum melakukannya. Aku hanya takut kamu tidak mau melakukannya sekarang. Mengapa kamu meneleponku sekarang? Seng Xiao bertanya padanya. Aku merindukanmu, jawab Mukiki lembut. Sudah lama sekali sejak kita benar-benar berkencan. Seng Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya saat mendengar itu. Kemudian, dia menurunkannya. Aku sedang sibuk sekarang. Mari kita bicarakan ini malam ini. Aku akan datang dan menjemputmu pukul 11. Kita akan pergi ke tempat lama kita. Apakah kamu akan pergi sekarang? Tahukah kamu bahwa ada sekitar 30 orang yang menungguku? Kita ada rapat. Seng Xiao meninggalkan villa kecil itu setelah mengatakan itu. Dia bergegas kembali ke Huang Yao. Mukiki dapat memengaruhi suasana hatinya dengan mudah. Jika dia tidak dapat melihatnya dengan mata kepalanya sendiri dan memastikan bahwa dia baik-baik saja, Seng Xiao tidak akan dapat bekerja dengan baik. Mukiki merasakan sedikit kepahitan bercampur kebahagiaan saat melihat Seng Xiao meninggalkan villa kecil itu. Itu karena dia tidak yakin dengan masa depannya sendiri sekarang. Setelah Su Zipei sampai di kantor polisi, petugas polisi membuat pengaturan yang tepat agar dia bisa bertemu dengan mamamu sendirian. Su Zipei tidak bisa bersikap baik kepada mamamu karena dia adalah tipe wanita yang bisa merencanakan sesuatu untuk menyakiti putrinya sendiri. Dia hanya bisa bertanya dengan hati-hati, katakan saja apapun yang ingin kamu katakan asalkan kamu bersedia bersikap adil kepada Kiki. Zipei, keluargamu berencana untuk mengorbankan saya. Mereka meminta saya untuk bertanggung jawab penuh atas kasus ini. Ini bukan pengorbanan. Kamu pantas mendapatkannya. Kiki diusir dari keluargamu. Dia sangat terluka. Sekarang, dia mencapai hasil yang baik setelah usahanya sendiri. Tapi, apa yang kamu lakukan? Kamu berkomplot melawannya dan menghancurkan masa depannya. Apa yang ada dalam dirimu, Tang Sui? Bagaimana kamu bisa memperlakukan putrimu yang lain seperti itu demi Mu Tang Sui? Su Zipei tidak bisa menahan tangis ketika dia membicarakannya. Jika kamu masih manusia, kamu seharusnya malu atas apa yang telah kamu lakukan. Kamu seharusnya menyesalinya. Aku tahu aku telah berbuat salah pada Kiki, kupikir aku bisa hidup mewah jika aku tetap tinggal di keluargamu selamanya. Tapi, sekarang aku sadar bahwa mereka bahkan tidak akan peduli padaku saat aku dikurung di penjara ini. Bahkan suamiku dan putriku memintaku untuk mengakui kebenaran. Aku tidak bisa mencari orang lain sekarang. Aku tahu Kiki sangat membenciku. Jadi, itulah sebabnya aku ingin bertemu denganmu. Aku harap kau berjanji untuk mencarikanku pengacara setelah aku mengakui kebenaran. Aku ingin kau membantuku keluar dari penjara lebih cepat. Aku tidak akan mendengarkan keluargamu kali ini. Apa yang mereka rencanakan untuk dilakukan? Mereka ingin aku mengatakan bahwa Mu Tang Sui tidak tahu apa-apa tentang seluruh kejadian ini. Akulah yang melakukan semuanya sendiri. Su Zipei tertawa dingin. Itulah yang kau dapatkan karena bekerja keras demi keluargamu. Kali ini aku akan berpihak pada Kiki asal kau berjanji mencarikan pengacara untukku. Apakah kamu tidak menginginkan kehidupan mewahmu lagi? Tidak, aku tidak menginginkannya lagi. Aku akan menuntut keluargamu dan mendapatkan bagian kompensasiku saat aku keluar dari penjara. Itu karena mamamu tahu betul bahwa orang-orang dari keluargamu sama sekali tidak peduli padanya. Yang mereka pedulikan hanyalah saham grupmu. Dan Mu Tang Sui. Itu seperti bola salju. Dingin sekali. Namun, pengacara dari keluargamu akan tetap berada di sisimu meskipun aku berjanji padamu. Saya bisa berpura-pura melakukan apa yang dimintanya. Lalu, saya akan mengatakan yang sebenarnya saat pengakuan dosa. Bagus. Keluargamu tidak mengetahui fakta bahwa Su Zipei pergi menemui mamamu di kantor polisi karena mamamu memohon kepada petugas polisi untuk tidak menyebarkan berita itu. Setelah itu, ia memberitahu pengacara dari keluargamu bahwa ia akan setuju untuk melakukan apa yang mereka minta.
Ia akan memikul tanggung jawab penuh atas kasus tersebut sehingga grupmu dapat kembali beroperasi seperti biasa. Baik kakekmu maupun papamu sangat gembira mendengar berita itu, terutama Mu Tangsue. Ia bahkan merasa bahwa ia bisa mendapatkan kembali hasil aslinya meskipun hasil curiannya ditolak. Itu karena ia juga salah satu korban. Tetapi, jelas sekali bahwa dia sengaja menyalin tulisan tangan Mukiki. Itu sangat jelas. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa dia tidak bersalah? Siapa yang akan mempercayainya? Dia akhirnya merasa tenang ketika mamamu berjanji untuk memikul tanggung jawab atas seluruh kasus tersebut. Apakah Mukiki merasa bahwa dia telah menang? Belum. Su Zipei pulang dan memberitahu Mukiki dan Lu Wenhua apa yang telah dipelajarinya dari mamamu. Lu Wenhua tidak dapat menahan diri untuk berkomentar, mereka benar-benar orang kaya. Sekarang cukup menarik. Kakakmu akan memilih di antara dua putrinya. Saya hanya ingin tahu seberapa besar kesaksiannya akan memengaruhi Mu Tangsue. Jika dia mengklaim bahwa Mu Tangsue tidak bersalah, maka Mu Tangsue mungkin akan dianggap sebagai korban pada akhirnya. Hasilnya akan dibakar tetapi dia masih bisa mengikuti ujian yang sama tahun berikutnya. Di sisi lain, Mu Tangsue tidak akan pernah bisa mengikuti ujian yang sama selama 3 tahun berturut-turut jika dia terbukti bersalah. Selain itu, akan ada noda dalam hidupnya tidak peduli apa yang dia lakukan di masa depan. Itu dua hasil yang sangat berbeda. Jadi, tidak akan ada salahnya bagi Kiki jika dia ada di pihak kita. Baiklah. Aku akan melakukan apapun yang aku bisa untuk Kiki. Bibi, kamu sudah melalui masa sulit untukku, Mukiki mengungkapkan rasa terima kasihnya pada Su Zipei. Kiki, kita tunggu saja sidang terakhirnya. Mu Tangsue pasti akan masuk neraka. Aku akan melakukan apapun yang ku bisa. Aku tidak akan pernah membiarkannya lolos dari ini. Mukiki menganggukkan kepalanya. Dia memberikan pena yang diberikan Seng Xiao kepadanya. Bibi, kakak Xiao memberikannya kepadaku. Itu perekam suara. Simpanlah untukmu untuk digunakan nanti. Baiklah. Mu Tangsue tahu bahwa dia akan baik-baik saja sekarang. Dia menjadi tenang. Dia kembali menjadi putri dalam keluargamu. Dia baru saja tidak ikut ujian. Dia tidak mendapatkan hasil yang baik. Sayang sekali kakaknya kehilangan hasil yang luar biasa. Dia tidak menyadari bahwa seseorang tidak akan pernah bisa lepas dari kejahatan yang dilakukannya. Dia melarikan diri karena dia beruntung, jadi dia hanya berpikir bahwa dia akan baik-baik saja. Keadaan akan menjadi dramatis ketika keadaan mulai tidak terkendali. Saat itu sudah larut malam. Mamamu sedang diinterogasi. Pengacara yang bekerja untuk keluargamu juga ada di sana. Ia cukup puas saat pergi karena mamamu melakukan semua yang diperintahkan keluargamu. Namun, mamamu segera mengubah kesaksiannya begitu pengacara itu meninggalkan mereka. Apa yang saya katakan tadi salah. Saya ingin mengubah kesaksian saya. Saya ingin mengakui seluruh kebenaran. Jelaslah bahwa drama besar akan terjadi keesokan harinya. Akhirnya, Su Zipei tertidur. Mukiki menyelinap keluar dari villa kecil itu pada pukul 11. Dia melihat Seng Xiao berdiri di bawah sinar bulan. Hatinya. Detak jantungnya bertambah cepat.